persekolahan di Yayasan Pendidikan Lokon. Ini adalah gedung utama, SMA-nya di belakang. Yang sana yang mau lewat itu SMP Lokon. Kami sangat tersanjung mendapatkan kesempatan luar biasa dari Yayasan Pendidikan yang punya sekolahnya di beberapa daerah, kalau tidak salah, dan 34 sekolah ya. 36 sekolah SMA Lokon dan SMP Lokon yang dikelola oleh YPL, Yayasan Pendidikan Lokon, ada 2 sekolah, SMP sama SMA. Kemudian ada satu mitra di Papua namanya Sekolah Asrama Taruna Papua, dan didirikan oleh Alfipor lewat lembaga Yayasan Perkembangan Masyarakat Alfipor dan Papua. Kita menjadi pengelola secara selamat datang. Nanti kita akan lihat sekolah kita, kemudian selanjutnya kita ngobrol-ngobrol di sana. Ya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi selamat datang di kampus kami. Mari kita masuk ya, sambil kita lihat-lihat, dan kita akan menuju ke ini teater untuk ya. Ya, nanti bisa foto-foto. Jadi kami mengucapkan terima kasih, dan seperti biasa sebelum membuka kegiatan marilah kita membuka dengan doa, diundang kita doa berdiri dan dalam dimohon. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa surgawi, kami percaya segala yang baik datang karena kehendak-Mu, rencana. Demikian pula kebersamaan kami pada pagi hari ini bersama saudara-saudari kami dari keluarga besar Yayasan Insan Mandiri Pagi. Menurut saya keberadaan kami ini adalah rencana-Mu untuk menumbuh kembangkan visi dari Yayasan Insan Mandiri, yaitu untuk menjadikan anak-anak yang suci, yang bersih, sehat, dan berpengetahuan. Dan saat ini mereka datang ke Yayasan Pendidikan Lokon yang juga bergerak di bidang yang sama, di bidang pendidikan, dan kami ingin saling sharing, saling memperkaya diri. Karena itu berkatilah kegiatan kami agar berjalan dengan lancar demi kebaikan kami dan peristimewa anak-anak kami, dan tentu untuk kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepala Sekolah SMA Lokon yang sama saya hormati juga pengurus OSIS SMA Lokon, dan yang sama saya hormati juga rombongan kami dari Yayasan Salmari Denpasar. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Luar biasa. Banyak kanal di pantai Malalayan, tak kenal maka tak
orang sayang. Nah, gitu. Dari Yayasan Insan Mardin Pasar yang datang cukup lengkap dalam studi banding kali ini 37 personil dari badan pembina, dari badan pengurus, badan pengawas, dan badan pelaksana kegiatan bersama staf kantor pusat dan kantor cabang. Saya perkenalkan dari badan pembina diwakili oleh Sekretaris Pembina Pak Dr. Yosef Woratsiri, juga sebagai Sekjen atau Wakil Uskup Denpasar. Kemudian anggota Romo Yasinus. Kemudian di badan pengurus Ketua Yayasan Romo Hubert Hadi Sewan. Kemudian di bendahara ada di sekretaris ada Pak Basius. Ya, ini sahabat baiknya Pak Tri ya. Kemudian di bendahara pengurus ada Romo Alfon, ini youtuber terkenal dari Bali. Kemudian di bagian hukum ada Pak John Raharjo. Kemudian untuk di badan pengawas, ketuanya Romo Wante tidak sempat hadir karena nanti akan ke Manado juga untuk pertemuan kanonik. Tapi yang bersama kami ada di yang lainnya yaitu Pak Ibu Gusti Ngurah Wisnu Purwadi. Kemudian ada Pak Berti ya, bersama mantan pacarnya yang tidak pernah bisa pisah di bagian pengawas. Kemudian di bagian direktorat atau badan pelaksana kegiatan harian itu ada Direktur Romo Thomas Numan Almasan ya. Kemudian wakil direktur saya sendiri Romo Kade Ariana. Terima kasih. Kemudian di sekretaris ada Pak Doni ya. Sekretaris kami adalah juga guru penggerak. Kemudian ada staf-staf kami di bagian pendidikan ada Ibu Bagiani dengan kasihnya Pak Sirius. Kemudian di bagian personalia Pak Romanus, anak Pak Romanus, bersama dengan pendampingnya, kasihnya Ibu Era. Kemudian di bagian keuangan dan sarana prasarana Pak Robi, dengan kasihnya Ibu Tres. Kemudian kami juga yang terdiri dari Bali, Lombok, dan Sumbawa. Kemudian Lombok dan Sumbawa dikelola oleh Kepala Kantor Cabang dan Ketua BPK Cabang Romo Boda mohon berdiri. Kami sebagai kantor cabang, beliau sangat kreatif dalam entrepreneurship ya. Ahli dalam mengembangkan lele dan juga punya sekolah berasrama di Sumbawa, ada panti asuhan yang dikelola. Kemudian bersama kami pegawai kantor cabang baik di pusat maupun di cabang, mohon berdiri semua. Demikian beberapa hal yang terbaca, terutama tentang transformasi. Karena dunia sekarang bukan lagi seperti dulu, tetapi menjadi satu. Hanya mungkin beda level. Lokon itu middle up level dan kami adalah middle down level. Kenapa Gereja Katolik mempunyai motto option for the poor? Karena itu pendidikan sekolah Katolik di mana di seluruh dunia saya kira sama,
adalah bagian dari misi yang diambil dari para rasul pertama, diakonia, dan kita melayaninya dalam dunia, salah satunya adalah melalui dunia pendidikan. Kami di Denpasar sebetulnya sudah mengubah paradigma oleh para misionaris. Dulu ketika generasi pertama dan kedua gereja Katolik, mereka memulai dengan sekolah dengan tujuan atau visi. Mereka mencerdaskan dan juga mereka bisa menjawab arti hidup mereka dengan mengerti kebersihan, kesehatan, pendidikan. Lalu waktu itu mereka memberikan beasiswa kepada pemuda dan pemudi yang diambil dari kampung-kampung. Dan mereka disekolahkan di Pulau Jawa dan pulang, dan mulailah berdirinya sekolah-sekolah. Apa hasilnya? Hasilnya adalah sangat luar biasa. Guru-guru ini adalah orang-orang yang setia. Gaji berapapun dari kantong pastor tidak problem. Kenapa? Mereka sudah mempunyai rasa bahwa gereja adalah milik aku, adalah bagian dari kehidupan gereja. Namun saat ini berbeda, perubahannya begitu cepat. Pendidikan itu selalu berkaitan dengan muat atau cien, di mana sarana prasarana itu menunjang, tetapi yang bisa kita bersama-sama berjalan adalah melihat visi yang sama, yaitu ingin mencerdaskan anak bangsa dengan level masing-masing. Jadi kita tidak bisa berbicara mengapa kamu biru, mengapa aku merah, ya. Tetapi kami belajar dari yang biru ini, melihat bagaimana hal positif yang muncul. Bagaimana tadi perjuangan 25 tahun tidak gampang, mencuci otak, ya, orang bahwa dengan dididik di orang ini, kamu akan menjadi orang yang hebat, yang bisa hidup di seluruh dunia. Tentu saja para siswa di sini lebih beruntung daripada siswa-siswa kami, tetapi mereka juga memiliki keuntungan tersendiri. Maka pertanyaannya adalah, kita sama dalam visi, tetapi berbeda dalam mengelola. Karena apa? Situasi keadaan ekonomi dan sosialnya berbeda. Dan tadi dikatakan bahwa ada transformasi, boarding school yang sudah dimodernisasi. Dan gereja Katolik pun ada yang boarding school yang kita kenal sebagai seminari, tetapi hanya satu jenis laki-laki saja. Di sini saya melihat ada dua grup, ya, laki dan perempuan, yang tentu saja setiap hari mereka bergaul, di mana perkembangan psikoseksualnya bagus, ditunjang dengan sarana-sarana. Nah, tadi di asrama dan mendengar ada segala macam fasilitas. Contohnya, ada bidang laundry tadi. Apakah anak-anak itu cuci sendiri, setrika sendiri, atau dicucikan atau disetrikain, sehingga mereka tidak belajar. Lain dengan kami di seminari, anak-anak cuci sendiri, setrika sendiri, jadi mandiri. Tetapi sosioekonomi mereka yaitu middle down. Yang kedua, bagaimana usaha-usaha lokal ini untuk terus bergerak. Karena apa? Katanya, apakah anak-anak yang ada di sini semuanya Kristen, Katolik, atau religi? Dan ketiga, bagaimana anak-anak kalau ada yang bukan Kristen atau Katolik bersama-sama dididik. Karena kami di Yayasan Insan Mandiri, di sekolah itu kami mengajarkan agama bukan Katolik saja, tetapi sesuai dengan iman anak-anak sendiri. Jadi ada guru agama Hindu, guru agama Buddha, guru agama Kristen, guru agama Katolik, dan yang lain-lain. Sebenarnya di sini, maka ada satu agama. Yang keempat adalah bagaimana sistem manajemen. Karena bagaimanapun juga keuangan
Ya, tentu kita tidak usah buka-bukaan di sini mengenai keuangan, tetapi bagaimana keuangan itu betul-betul membantu, karena tadi kita melihat dari Pak Ronald dan Ibu Neri itu mempunyai satu visi, ingin memberi apa yang mereka miliki untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak yang mempunyai pikiran global dengan tadi hati, ya, mempunyai pengetahuan dan berbagai kearifan. Saya kira kita tokoh-tokoh terkenal di tempat ini untuk sharing bagaimana meraih sukses. Bahkan tadi Pak Jimmy sampai bilang bahkan sang mantan teroris juga diundang. Pernah dulu mantan Menteri Pendidikan Filipina Yesus Stanislao kalau tidak salah pernah hadir juga di sini. Pak Numberi mantan Menteri Perhubungan pernah hadir. Pak Wiranto pernah hadir. Pak Dahlan Iskan pernah. Mahmud MD pernah hadir di sini. Yang bos Pedindo siapa? Haritanu pernah hadir. Saya baru tahu ternyata Haritanu dia nggak lulus SMA reguler, dia pakai C. Dia bilang dia dikeluarkan di sekolah, lalu ambil jalan pakai C. Ternyata bisa sukses. Dan masih banyak pejabat lain yang datang, bahkan terakhir itu yang meresmikan SMP Lokur kan Menteri Muhajir Effendi dihadirkan. 2006 Presiden RI didatangkan ke sini. Supaya para siswa juga di tengah kondisi seperti ini dia juga memiliki fighting spirit yang tinggi. Nah, itulah peran pembinaan. Nah, disitulah peran para pembina yang di asrama kita sebut PAMON. Nah, kalau di sekolah ada PA, kita ada PK, pembina karakter. Nah, kali lalu kita pakai unit, ya, wali unit, tetapi kita evaluasi ini bagus, tetapi tidak menjangkau lebih. Karena itu kita ubah sesuai dengan sekolah, pakai PK, mereka PA dan PK. Siswa didampingi sejak awal. Nah, disitulah kita akan cek bagaimana dia di rumah, bagaimana sesudah dia masuk, perkembangan-perkembangannya itu semua tercatat semua. Bangun pagi sampai tidur malam itu semua tercatat. Kepala asrama kalau membuat pembinaan tinggal adminnya coba cek. Saya minta data, nanti akan bertemu dengan orang tua. Ya. Tapi sebelum bertemu dengan orang tua, kita ada plakat 25 tahun Yayasan Pendidikan Lokon, 20 tahun SMA dan 11 tahun SMP Lokon. Ini bisa diterima. Selain itu, kita juga ada satu buku, dan buku ini akan kita berikan juga kepada Bapak Ibu Romo sekalian yang ada di sini. Ini adalah buku mendidik dengan hati dari Bapak Ronald Korompis, pendiri Yayasan Pendidikan Lokon. Ya, dari kami juga memberikan cenderamata khas Bali dan NTB. Ini juga ada kue khas Bali, teh susu. Ya, sambil kita menyiapkan itu foto bersama di akhir dari kunjungan kami, izinkan kami sebagai pimpinan rombongan menyampaikan ucapan terima kasih dan juga permohonan maaf dengan pantun berikut ini. Bersama kekasih ke kota Konya, di atas balkon makan pizza. Terima kasih atas penerimaannya. Sekolah Lokon memang luar biasa. Baru semalam duduk kembali. Aduh, kasihan nasibku ini. Baru ketemu sudah mau pisah. Terima kasih. Yang proses di atas
biar kelihatan. Di dua sisi ujung-ujung itu ada kamar mandi, kursi, kemudian kamar-kamar. Ini nggak pakai kamar mandi sebelah sana. Dan di sini ada sudah keluar jam. Pertemuan Indonesia. Kami tinggal di 3